Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Panitia kita, disilakan. Sudah hadir di acara yang sore hari ini kita dapat berdiskusi untuk membedah buku dari salah satu acara bedah buku ini tidak lain dan tidak bukan untuk mendalami tentang gaya politik dari wakil presiden terpilih, yaitu inspirasi baru bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Zaritashi SEMM selaku Kepala Kalau belum jalan membakar Gibran, yang bersaudara gitu. Ya, pokoknya di sini Gibran selesai gitu. Singkatkan jadi sekalian yang saya hormati, sebelum lagi, jadi tidak bisa kita mulai dia tidak mampu. Siapa tahu di balik sikap seperti itu. Merupakan sarjana Farmasi Universitas Pajajaran dan menempuh postdoktoralnya pada program Negeri Mataram. Merujuk dari CV beliau sangat aktif dalam kegiatan pengembangan. Nanti dimulai dari pemateri 1, 2, berlanjut secara panel. Lembaga survei Jokowi memang secara pertama ya melakukan survei. Dan ini yang sudah kita alami. Kita seperti ada shock, ada apa kali teriakan untuk melihat perubahan-perubahan paradigma ini dan berjalan dengan menariknya. Kemudian kedua, ini juga sebagai sebuah medsos, seorang Indonesianis, seorang peneliti yang menulis banyak tentang perubahan politik di Indonesia, City, yang mengatakan bahwa partai politik di Indonesia ini sudah dihukum oleh satu fakta karena memaksa pemimpin dari mereka. Markus mengatakan kemudian itu dihukum, dan ini terjadi, hal yang terjadi di Indonesia. Dan ini harus kita lihat, jangan takut melihat pergeseran ini. Bukan dalam konteks yang kurang ajar, ya. Saya tidak mau. Karena orang tua itu tidak hebat, kawan. Dan dilakukan oleh Silakan, Prof. Saya sudah lama dengan ini. Yuk, 1, 2, 3. Baik, kamera. Impian saya sejak lama ini dari orang Nah, buku ini mungkin kembali sedikit. Kenapa sih saya mencoba menulis buku ini? Jujur aja, saya tidak pernah ketemu Mas Gibran, baik sebelum Pilpres ya, maupun setelah Pilpres. Saya pernah mencoba, tetapi karena beliau sangat sibuk sekali, sulit untuk kita ketemu sekarang. Nah ini jadi buku ini benar-benar dari hasil observasi saya, pemikiran saya sebagai peneliti. Tidak saya melihat ada perubahan tren politik yang sangat besar di Indonesia. Bahwa menjadi politisi itu tidak harus punya ya kayak misalkan powerful speech ya. Jadi kalau orang bicara politik kan harus pidatonya bagus, gayanya bagus, kagak. Misalkan di NTB siapa nggak kenal TGB kalau beliau punya podium, jadi semua kita seperti terhanyut begitu kan, kalau dia tidak ada. Momentum macam-macam, ya. Momentum sebagai anaknya presiden, jadi belum ada. Momentum sebagai ponakan
anaknya ketua MK. Ya ini memang itu. Ya, siapa yang mau memanfaatkan itu? Kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan itu. Sebagai anak presiden, sebagai keponakannya MK dan momentum saya sudah membaca buku itu. Saya sebenarnya menunggu di salah satu buku ini satu bab aja. Sebaiknya menurut saya pribadi, sorry ya, saya itu pas Prof tadi kita mungkin harus juga dikritik tanggung jawab moral bagi orang tua. Alangkah lebih ya, lebih dekat kalau satu bab aja diisi orang-orang sebelah yang selalu menendam dan menyerang Tuhan. Menyerang langsung, ya. Kita pikirin aja kalau ada 100 orang yang macam-macam orang itu bilang satu bab khusus. Saya kira cara yang menarik sudah dilakukan oleh. Terima kasih Pak.